Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sebanyak salawat yang diucapkan orang-orang terdahulu dan kemudian, dan sebanyak ciptaan yang ada di langit sampai hari kiamat. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 925. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmatnya segala amal kebaikan menjadi sempurna. Pada kesempatan subuh yang mulia ini, insyaallah kami akan menyampaikan kultum, yakni dengan judul amalan mutaqabbalah atau amalan yang diterima. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, ibadah dan amalan soleh adalah menjadi kunci dalam meraih ridho sang ilahi. Walaupun demikian, tak satu pun hamba yang mampu menebus surga dan bebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata hanya dengan berbekal amalan yang diusahakan dalam kurun waktu hidup yang singkat, walaupun dengan usaha yang maksimal. Sang kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bertitah, tidak seorang pun di antara kalian yang dimasukkan surga sebab amalnya, dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya, tidak pula diriku, kecuali sebab rahmat dari Allah. Hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tidak boleh disalah mengerti bahwa amalan ibadah jika demikian tidaklah ada gunanya. Perlu dipahami bahwa amalan ibadah merupakan kunci rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menganugerahkan kepada hambanya kenikmatan surga dan menjadi penghalang siksa azab neraka. Maka dari itu, amalan ibadah yang dituntut dan menjadi kebutuhan hamba pada hakikatnya bukan dilihat dari segi kuantitas atau banyaknya amalan yang dikerjakan. Memaksimalkan ibadah dengan meningkatkan kuantitas adalah hal yang baik. Namun yang lebih penting dari itu adalah kualitas amalan ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ahsanu amala, yang berarti amalan yang paling baik dari segi kualitasnya, yang menjadi tujuan ujian kehidupan. Bukan amalan yang paling banyak dari segi kuantitas, sebab amalan yang berkualitaslah yang bernilai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang hamba bisa meraih rahmat dan ridhonya. Oleh karena itu, setiap mukmin wajib tahu bagaimana menjadikan amalan ibadah bisa berkualitas, bernilai, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Fudail bin Iyad tatkala menjelaskan mengenai amalan yang berkualitas dalam firman Allah Quran Surat Al-Mulk ayat 2, ia mengatakan, amalan berkualitas adalah amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Para ulama sepakat menyatakan bahwa secara umum suatu ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila memenuhi dua syarat mutlak, yakni yang pertama, niat ikhlas hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah mutaba'ah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua syarat ini mesti ada dan tidak bisa dipisahkan. Bila hanya ikhlas saja namun tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah kita tidak akan diterima. Begitu pula sebaliknya, amalan ibadah sesuai petunjuk namun tanpa dibarengi niat yang ikhlas, maka amalan menjadi sia-sia. Betapa banyak hamba yang menyangka telah beramal, namun lelah dan letihnya tidak berbuah surga sebab amalannya sia-sia, bahkan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan syariat Islam. Semua telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga hal terkecil sekalipun tak ada yang terluput, melainkan semua telah diajarkan. Islam adalah agama yang sempurna, tak perlu lagi ada penambahan ataupun pengurangan. Sebab sesuatu yang telah sempurna, ketika ditambah atau dikurangi,
niscaya akan merusak kesempurnaannya. Setelah selesai dengan niat yang ikhlas, ternyata belum cukup untuk menjadikan amal ibadah itu diterima di sisi Allah. Masih ada syarat yang kedua, yakni mutaba'ah. Hal ini terkadang diabaikan oleh sebagian kaum muslimin dalam melaksanakan ibadahnya. Ada yang beranggapan bahwa cukup niat ikhlas saja dalam beramal. Yang penting lillahi ta'ala. Masalah kaifiat atau bagaimana cara pelaksanaannya tidak perlu dipersoalkan. Jelas ini adalah anggapan atau pendapat yang keliru, karena di antara tugas dan fungsi diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk menjelaskan tata cara beribadah yang baik dan benar, menjadi role model atau panutan, sehingga dalam ranah ibadah tidak ada ruang bagi umat ini untuk berimprovisasi sekehendaknya, kecuali hal-hal yang memang tidak dirincikan secara khusus atau perkara-perkara yang sudah melalui proses telaah para ulama. Barang siapa yang menambahkan ataupun mengurangi dari syariat yang telah Allah turunkan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka hal tersebut tertolak dan tidak dinilai sebagai satu ibadah. Nabi SAW bersabda, barang siapa membuat perkara baru di dalam urusan kami, agama ini, apa-apa yang bukan padanya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka selain bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, juga harus bersungguh-sungguh dalam mengikhlaskan niat dan mutaba'ah, agar kita bisa meraih amalan mutaqabbalah. Apalah artinya konsisten beribadah namun tidak dibarengi dengan niat ikhlas karena Allah semata. Rajin salat, rutin bersedekah, umrah setiap tahun, tapi di baliknya hanya mengharapkan pujian manusia. Begitupun yang kedua, apalah artinya amalan-amalan yang kita telah jaga baik-baik keikhlasannya, namun ternyata kita lakukan tidak sesuai tuntunan. Disinilah pentingnya ilmu syar'i, agar setiap ibadah kita berstatus amalan mutaqabbalah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan Khalilullah, namun beliau alaihissalam juga masih berdoa kepada Allah setiap kali selesai menunaikan satu ibadah. Beliau berdoa memohon agar amalan tersebut menjadi amalan mutaqabbalah, sebagaimana yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimu qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, demikianlah tadi kultum yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wassalam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.